Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 8 April 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis Daud bukan ketika ia sudah menjadi raja atas Israel, bukan pula saat berada dalam situasi yang baik dan tenang, melainkan Daud menulis Mazmur ini adalah ketika ia berada dalam keadaan terjepit. Seperti kita ketahui, pemazmur atau Daud pernah bahkan sangat sering berada dalam posisi tidak aman. Kehidupan Daud selalu diwarnai hal-hal yang sangat menakutkan. Baik ketika menghadapi Goliat, nyawanya sangat terancam. Ketika dia menjadi buronan Raja Saul, hidupnya seperti di ujung tanduk. Dan setelah ia menjadi penguasa Israel, ketidakamanan juga masih tetap mengejar dirinya. Selalu ada pengkhianat yang ingin menikamnya dari belakang untuk menjatuhkan dirinya, termasuk anaknya sendiri Absalom. Ada orang yang bermulut manis, tetapi hatinya ingin menggulingkannya dari tahtanya. Artinya, dalam situasi seperti ini, Daud benar-benar dalam keadaan terjepit. Saudara-saudara kekasih, biasanya ketika kita berada dalam situasi berat, umumnya orang akan menjadi kalut, takut, dan frustrasi. Berbeda dengan Daud yang terus mengalihkan perhatiannya kepada Tuhan dan mengingatkan akan kebaikannya, sehingga ia tetap bisa memuji-muji Tuhan. Ia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan menolongnya saat ia berhadapan dengan singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam kawanan domba yang digembalakannya. Kalau dulu Tuhan ikut campur tangan saat ia berkelahi melawan musuh dan memberikan kemenangan, maka Tuhan yang sama pasti akan meluputkan dia dari pergumulan berat ini. Karena itu, dalam keadaan yang seakan tiada harapan, Daud selalu mengingat betapa baiknya Tuhan itu dan berusaha untuk mengecap segala kebaikannya. Itu sebabnya dalam nats ini, Daud atau pemazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kata kecaplah artinya merasakan, sedangkan kata lihatlah artinya memperhatikan atau memeriksa. Artinya, setiap hari kita perlu untuk senantiasa menghitung, mengingat, bahkan mengenal kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan, supaya kita tidak gampang kecewa atau pesimis
dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita perlu menyadari bahwa dalam keseharian hidup ini, ketika kita dapat bangun dengan keadaan yang sehat, itu pun merupakan wujud kebaikan Tuhan bagi kita. Sekalipun nampaknya sederhana, hal itu menunjukkan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dengan kata lain, ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri meski menghadapi terpaan badai. Oleh karena itu, jangan hanya memandang besarnya masalah, jangan sampaikan pada kesulitan yang ada, tapi pandanglah kepada Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangannya untuk menolong kita. Saudara-saudara kekasih, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita sampai saat ini. Karena itu, Daud menghimbau, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Himbauan Daud ini mengingatkan kita agar tidak melupakan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Tidak saja kita diminta agar mau terus melihat kebaikan Tuhan, tetapi Daud pun mengingatkan kita untuk merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Karena itu, mari lihat dan kecaplah selalu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Puji, syukur, dan terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar selalu mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan kepada kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, dan berkati kami semua yang boleh mendengar firman-Mu, agar firman-Mu ini menjadi terang dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.